Saya Kasat Res Narkoba, Kompol Rapres Nana Putra Matlaw, mewakili Bapak Kapolres Tabes Medan. Dalam hal ini dalam operasi antik selaku Kasatgas Tindak. Untuk hasil operasi antik, jumlah kasus yang bisa berhasil kami ungkap ada 86 kasus. Jumlah tersangkanya 105 tersangka. Jumlah barang bukti 2130,08 gram sabu atau metamfetamin, 478,84 gram ganja, 7 butir ekstasi. Ini barang bukti yang bisa ditampilkan. Oh, ya, yang di depan kita ini barang buktinya. Ini yang barang bukti terkait dengan tindak pidana narkotika. Kemudian berikutnya, selain itu kami juga mengamankan 46 unit mesin jackpot, 1 unit mesin judi tembak ikan, 25 unit sepeda motor, dan 4 buah senjata tajam. Karena barang bukti ini tidak terkait dengan tindak pidana narkotika, kami serahkan kepada Satreskrim dan Polsek Jajaran untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut apakah ada terkait dengan tindak pidana lainnya, misalnya curanmor, curas ataupun curat atau yang lainnya. Kemudian dalam operasi antik ini kita ditentukan target operasi, yaitu target operasi orang sebanyak 23 tersangka, 23 TO. Untuk tempat dilakukan 30 TO tempat, dan pelaksanaan GKN atau geruduk kampung narkoba ada 5. Puji Tuhan semuanya sudah terungkap. Jadi total capaian operasi anti narkoba 2022 untuk Polres Tabes Medan adalah 100%. Jumlah kasus non TO ada 33 kasus. Jadi di luar TO kita juga berhasil mengungkap ada 33 kasus lainnya. Dan jumlah tersangka non TO ada 4 tersangka. Kemudian untuk tindak lanjut, jumlah yang ditahan ada 82 tersangka. Yang dilaksanakan asesmen terpadu di BNNP ada 15 tersangka. Yang dilaksanakan asesmen medis ada 8 tersangka. Yang sudah yang sudah P21 ada 26 kasus. Yang sudah tahap 2 ada 34 kasus. Jadi tidak semuanya tersangka yang diamankan dilakukan penahanan. Jadi sesuai dengan aturan yang sudah berlaku saat ini, ada yang dilaksanakan asesmen terpadu di BNN, itu yang barang buktinya di bawah aturan gram-gram tertentu. Jadi dianggap sebagai korban penyalahgunaan narkoba, bukan pelaku. Kemudian untuk yang asesmen medis adalah orang-orang yang diamankan tanpa barang bukti, namun ternyata setelah dicek urinnya positif. Dan dalam jarak 3 minggu sudah ada 34 kasus yang tahap 2. Artinya dalam operasi antik ini pun kita melaksanakan percepatan dalam penyidikan. Kita tidak lama-lama lagi, tidak ditahan lama-lama, langsung kita selesaikan, kita lengkapi berkasnya dan kita kirimkan ke kejaksaan. Kemudian untuk barang bukti, tambahan lagi, dari 82 tersangka yang ada di belakang kita tinggal 34 tersangka karena sisanya sudah ada yang diserahkan ke jaksa maupun ada yang direhabilitasi. Kemudian untuk barang bukti yang sudah P22 yang sudah kita serahkan ke jaksa ada sudah 43 gram, 43,61 gram sabu. Yang masih proses penyidikan 2086,47 gram, 2 kilo lebih, 2 kilogram lebih. Kemudian untuk ganja yang sudah kita serahkan ke jaksa adalah 430,11 gram. Yang masih proses penyidikan ada 48,73 gram. Untuk ekstasi ada 7 butir yang sudah kita serahkan, 5 butir ke jaksa, yang 2 masih proses penyidikan namun
saat ini keberadaannya sudah kita serahkan ke lapor untuk diperiksa. Kemudian dari hasil dari operasi anti toba ini dianalisa bahwa ternyata banyak kampung-kampung narkoba yang harus kita tindak lagi. Jadi walaupun operasi anti toba 2022 sudah berakhir, geruduk kampung narkoba tetap kami laksanakan. Rekan-rekan saya luruskan, untuk geruduk kampung narkoba ini supaya tidak salah, bahwa tindakan geruduk kampung narkoba ini adalah tindakan bersama-sama, artinya lintas sektoral maupun lintas instansi, di mana kita juga menggandeng stakeholder terkait, yaitu pemerintah Kota Medan atau pemerintah Kabupaten Deli Serdang jika wilayahnya di Deli Serdang, juga TNI, PLN maupun Damkar. Karena GKN adalah tindakan pencegahan. Saya ulangi, GKN adalah tindakan pencegahan. Artinya berbeda dengan penyelidikan mendalam kasus-kasus narkoba yang lain yang kita sampai melakukan penyamaran, pembuntutan dan sebagainya. GKN adalah tindakan kepolisian bersama-sama dengan instansi terkait untuk melakukan pencegahan, di mana dengan pelaksanaan GKN diharapkan kesempatan masyarakat untuk menjadi korban atau penyalahguna narkoba itu menjadi semakin sedikit. Ya. Jadi kalau dilihat hasilnya mungkin banyak yang lari, banyak yang BB-nya sedikit, yaitu wajar ya, karena hasil yang kita capai, yang ingin kita dapat itu bukan banyak yang BB atau banyak yang tersangka, melainkan tempat-tempat yang biasa dijadikan atau bebasnya penyalahgunaan narkoba menjadi semakin sedikit, semakin tidak ada. Karena sebagaimana yang sudah kita pelajari, bahwa yang mengakibatkan perilaku agresif, saya ulangi, yang mengakibatkan perilaku agresif dan melakukan tindak kejahatan lain itu adalah narkoba. Jadi narkoba sangat berkaitan erat dengan meningkatnya tindak pidana lain. Narkoba sangat berkaitan erat dengan meningkatnya tindak pidana lain. Jadi harapannya dengan kita menghilangkan kesempatan menggunakan narkoba, tujuannya hasilnya adalah kejahatan lain pun akan semakin berkurang. Begitu rekan-rekan. Coba bisa ditampilkan.